Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ren Putra Kamil dengan NIM S1S122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Pada video kali ini, saya akan kembali memberikan tutorial dari Django dengan referensi dari Witri School, khususnya pada bab yaitu admin. Nah, pada bagian bab admin ini terdiri lagi dari beberapa topik, mulai dari Django admin, create user, include models, set list, display, update members, add members, dan terakhir delete members. Nah, langsung saja kita masuk ke topik pertama, yaitu Django admin. Nah, apa itu Django admin? Nah, Django admin adalah alat yang sangat hebat di Django. Great tool in Django. Ini sebenarnya adalah antarmuka pengguna CRU, antarmuka pengguna CRUD dan semua model. Nah, apa itu CRUD? Nah, CRUD ini adalah singkatan dari create, C itu create, R itu read, U itu update, dan D itu delete. Nah, kemudian Django admin ini sifatnya gratis atau free dan siap digunakan dengan Django. Nah, tampilannya seperti ini. Selanjutnya, kita masuk di tahap getting start atau mulai. Nah, untuk masuk ke antarmuka pengguna admin, mulai server dengan menavigasi My Work folder dan jalankan perintah ini, yaitu py manage py run server. Jadi, yang pertama-tama itu kita jalankan dulu servernya. Di sini dengan menjalankan perintah py manage py run server. Oke, selanjutnya itu dengan membuka browser Windows atau sejenisnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome dengan menuliskan atau mengetikkan seperti ini. Itu masukkan di sini servernya dan juga menambahkan /admin. Tinggal di sini ganti dengan admin. Nah, tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini, ada tempat input username, password, dan untuk tombol loginnya. Nah, alasan mengapa URL ini menuju ke halaman login admin Django dapat ditemukan di file urls.py pada project kita. Nah, di sini kita cari letaknya itu ada di folder My Tennis Club, baru urls py. Nah, di sini ada tempat admin. Nah, tampilannya sama seperti ini. Kemudian daftar URL patterns mengambil permintaan pergi ke admin slash, dan mengirimkannya ke admin site URLs yang merupakan bagian dari aplikasi bawaan yang datang dengan Django dan berisi banyak fungsi dan antarmuka pengguna. Salah satunya adalah antarmuka pengguna masuk atau login user interface. Kita masuk ke topik berikutnya, yaitu Django admin create user atau create user. Nah, pertama itu ada yang namanya create user. Nah, create user ini mengizinkan kita untuk bisa login ke aplikasi admin.
Nah, untuk bisa login ke aplikasi admin ini, kita perlu membuat user atau sebuah user. Hal ini dilakukan dengan mengetikkan perintah ini yang di bawah ini pada command view. Nah, di sini kita ikut. Pertama itu py manage.py, kemudian create super user. Create super, aduh, manage. Nah, harusnya seperti ini. Selanjutnya yaitu, nah, yang kita berdasarkan komen yang, atau perintah yang kita berikan tadi, maka akan memberikan prompt seperti ini. Yang dimana di sini kita harus memasukkan nama pengguna. Nama pengguna, kemudian alamat email, bisa juga dengan kita mengisikan alamat email palsu, dan kemudian kata sandinya. Nah, saya akan mencoba memasukkan username, kemudian email, seterusnya mengikuti yang ada di Putri School ini. Pertama itu John Doe, kemudian email addressnya yaitu johndoe@gmail.com, kemudian password bisa kosong juga, kemudian apa ini, blank password, oh tidak boleh kosong, jadi kita isi sembarang saja, misal di sini 1234, 1234. Nah, kemudian kita menyetujui validasi dari password, dan juga membuat user ini kita tinggal ketik Y jika setuju. Nah, kalau tampil seperti ini, itu maka eh, usernya kita telah berhasil buat. Kita berhasil membuat penggunanya lah. Kemudian, sekarang kita mulai kembali servernya seperti biasa, yaitu mengetikkan py manage.py, kemudian start run server. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek kembali di tampilan browser atau di jendela browsernya dengan masih sama, yaitu dengan slash admin seperti ini di halaman eh, bar halamannya. Maka kalau kita sini tinggal di refresh. Nah, kemudian kita mengisi form ini yang ada di halaman ini, halaman browsernya, dengan username dan password yang benar. Nah, username dan password yang benar ini maksudnya username yang telah kita buat sebelumnya di command prompt. Itu di sini ada John Doe dan password 1234. Nah, seperti ini. Maka kalau tampilannya seperti ini, maka kita berhasil login. Nah, di sini kita bisa eh, membuat, membaca, serta memperbarui grup dan pengguna. Tetapi di manakah model anggotanya ini? Nah, maka di sini ada subtopik missing model, model hilang. Nah, model anggota tidak ada sebagaimana semestinya. Maka kita harus memberitahu Django model mana yang harus terlihat di antar muka admin atau admin interface. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menyertakan model anggota
di bab berikutnya. Kita masuk ke topik berikutnya yaitu include models. Nah, pada Django admin include member ini atau include models di sini berfungsi untuk salah satunya menginclude anggota atau member di antarmuka admin atau admin interface. Nah, untuk menyertakan model membernya ke dalam interface admin, kita perlu memberitahu Django bahwa model ini harus terlihat di antarmuka admin. Nah, ini dilakukan dalam file bernama admin.py dan terletak di folder aplikasi kita. Yang dalam kasus ini adalah members folder tersebut. Jadi buka dan akan terlihat seperti ini. Itu letaknya di members admin py. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita masukkan beberapa baris untuk membuat anggota terlihat di halaman admin. Nah, jadi di sini kita modif file admin py-nya pada folder member. Kita mengikuti yang ada pada Witri School ini. Yaitu pertama ada from model, kemudian import member. Kemudian di sini kita meregister atau mendaftarkan model kita di sini, yaitu dengan admin.site.register, kemudian yang didaftarkan atau diregisterkan itu member. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita kembali ke browsernya, maka tampilannya akan seperti, aduh, harus dikonekkan kembali. No module members model. Sini ada admin site register member, kemudian from model, import member admin py, member min. Di sini tidak ditemukan model dari import member. Dari modul members model. Member model. Nah, harusnya di sini kalau saya coba jalankan, kalau masih berhasil. Nah, harusnya bisa seperti ini. Kalau kita samakan, tampilannya sama, harusnya sama. Nah, seperti ini. Nah, kemudian jika kita mengklik member dan melihat di sini terdapat
5. Record yang telah disisipkan sebelumnya dalam tutorial. Nah, jadi kalau kita klik member, harusnya tampilannya seperti ini. Kita kembali ke browser, kita klik member. Nah, harusnya bagian ini sama dengan yang di sini. Seperti itu. Kemudian masuk di subtopik change display, yaitu mengganti tampilan atau ubah tampilan. Nah, dalam daftar pada tangkapan layar di atas yang ini, kita melihat objek anggota, kemudian buka kurung satu, kemudian member objek 2, dan seterusnya, yang mungkin bukan data yang ingin Anda tampilkan atau kita tampilkan dalam daftar. Nah, akan lebih baik jika menampilkan nama depan dan nama belakang. Nah, hal ini dapat mudah dilakukan dengan mengubah beberapa peraturan dan di mode dan peraturan di model PY dan atau di PY, admin PY. Nah, seterusnya kita akan lanjutkan di bab berikutnya. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya itu set list to display, yaitu kalau di bahasa Indonesia kan itu menentukan daftar atau menetapkan daftar yang akan ditampilkan. Nah, ketika kita ingin menampilkan sebuah model dalam sebuah daftar, nah Django menampilkan setiap catatan sebagai representasi string dari objek rekaman yang dalam kasus kita adalah mulai dari member objek, member member objek 1, member objek 2 dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk eh, mengubahnya ke format yang lebih reader friendly atau ramah pembaca, kita memiliki dua pilihan, yaitu satu, ubah fungsi representasi string, misalnya seperti ini, dari model anggota, atau yang kedua itu tetapkan list detail property dari member model. Nah, kemudian di sini change the string representasi function itu mengubah fungsi representasi string, yaitu untuk mengubah representasi string kita harus mendefinisikan string ini, str ini, fungsi dari model member ini ke dalam model SPY seperti ini. Nah, kita buka lagi model SPY. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, tinggal kita menambahkan di sini yaitu def tr self kemudian titik 2, kemudian return self first name serta di sini ada self last name. Nah, kalau kita buka kembali, maka hasilnya seperti ini. Tunggu, kita refresh saja. Nah, kalau kita klik kembali membernya, kita kembali dulu ke home. Nah, kita klik member. Duh, harusnya tampilannya seperti ini. Tapi di sini, kalau kita coba refresh,
Nah, dia berubahnya di sini. Di sini, tapi yang bagian sini nggak berubah. Jadi, selanjutnya kita langkai saja kita masuk di setlist display, yaitu menetapkan di sini set ini maksudnya menyetel daftar tampilan. Jadi kita dapat mengontrol bidang yang akan ditampilkan dengan menentukannya di dalam list display, property list display di file admin py. Pertama, buat dulu member admin seperti ini, kelas member admin, dan tentukan tuple-nya seperti tuple list display-nya seperti ini. Jadi kita buka dulu di admin py, kita buat dulu kelas member admin. Kelas member admin itu dari admin model admin. Kemudian di sini itu kita buat tuple dengan nama list display yang isinya itu ada first name, kemudian last name, dan terakhir itu join date. Nah, kemudian di sini kita tinggal daftarkan ke admin site-nya dari member member admin. Nah, kemudian kita harus mengingat untuk menambahkan member admin sebagai argumen di file eh, admin site registernya ini. Nah, seperti ini. Terus kita kembali ke browser dan melihat hasilnya. Nah, kalau kita kembali ke browser, nah, ini baru berubah. Hanya di sini eh, first name dan eh, bidang-bidangnya atau fieldnya itu berpisah. Mulai dari first name-nya, kemudian di sini last name, kemudian di sini join date. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya yaitu Django Admin Update Members. Django Admin Update Members. Nah, untuk mengupdate members atau perbarui anggota, nah, dalamnya itu terdiri dari membuat, memperbarui, serta menghapus member di database kita. Nah, caranya itu kita mulai dengan memberi mereka semua tanggal kapan mereka menjadi anggota. Nah, pertama itu kita klik first member. Yang di sini itu ada Staliken. Nah, kemudian kita membuka rekaman untuk diedit dan beri dia join date. Nah, kan join date-nya di sini masih kosong. Nah, kalau kita coba ikuti, harus seperti ini. Nah, di sini saya akan coba perbarui. Kita ikuti yang ada di sini. Itu saya ingin edit itu Staliken. Kemudian nomornya ngasal saja.
Nomornya kalau kita ikuti yang tadi itu bisa begini. Kemudian join date-nya itu 2022 09 09. Nah, kemudian kalau kita mengikuti di Witri School-nya ini, kita klik save dan kembali ke list membernya. Nah, kalau kita klik save, nah kita akan kembali ke list membernya dan bisa dilihat di sini daftar membernya di sini otomatis terupdate. Itu di sini ditambahkan join date-nya untuk dengan nama Stel. Kemudian kita mengulangi langkah yang tadi dengan memberikan semua member tanggal dan phone number-nya dan tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini saya akan coba ikuti beberapa saja. Misal di sini LAN, saya ingin tambahkan di sini nomornya 55567. Kemudian join date-nya itu tahun 2022 bulan 5 tanggal 5. Nah, oh bisa juga tadi dengan klik enter itu otomatis tersave seperti itu. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya. Di sini ada add member, Django admin, add member. Nah, untuk menambahkan member baru, yaitu dengan mengklik add member yang berada tepat di kita klik tombol add member yang berada di kanan atas, ujung kanan atas. Nah, kalau tampilannya harusnya seperti ini. Nah, kalau saya coba buka browser itu letaknya ada di sini. Nah, kita klik. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita akan diberi field add member yang isinya ada first name, last name. Nah, di sini kita akan coba isi mengikuti seperti ini. Saya akan coba isi. Kita buka kembali browsernya. Kemudian kita ikuti yang seperti yang tadi, yaitu ada first name Jane, last name Doe, kemudian nomornya 55595, dan join date-nya itu 2022 bulan 5 tanggal 17. Kemudian kita save. Nah, maka akan otomatis ditambahkan em, ke 6 member ke daftar member tadi bersamaan dengan 5 member sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan otomatis terisi pada bagian paling atas. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke topik berikutnya yaitu Django admin delete members. Nah, untuk menghapus sebuah new member atau member baru, nah, kita bisa memilih sebuah member atau memilih atau dengan aksi eh, delete select member seperti ini. Nah, jadi yang pertama itu kita ke browsernya, kemudian kita pilih salah satu, misalnya yang saya baru masukkan tadi, kemudian kita klik delete. Nah, di sini kita ditanyakan kembali apakah yakin ingin menghapus. Di sini member ketujuh, klik yes, dan maka yang kita pilih tadi akan terhapus. Seperti itu. Nah, itu untuk tadi, yang tadi itu untuk cara kedua. Kalau cara yang pertama tadi, di sini kita pilih dulu yang mana yang kita mau hapus. Itu misalnya si style ini kita klik.
Lalu kita pilih actionnya yaitu delete selected members. Kemudian kita klik go, maka yang kita pilih tadi ditanyakan terlebih dahulu untuk yakin menghapus atau tidak. Kemudian kalau kita klik yes, maka yang kita pilih tadi akan terhapus. Seperti itu. Nah, sekian tutorial yang dapat saya berikan mengenai materi Django tutorial dari Wither School dengan referensi dari Wither School, khususnya pada bab admin atau bagian admin. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.